warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Oke, pasti anak-anak penasaran kan kenapa hari ini kelas 4 dan kelas 5 digabung menjadi satu kelas? Ya, kenapa, Bu? Kenapa, ada yang tahu kenapa? Enggak. Nah, jadi hari ini Ibu wali kelas 5 tidak dapat hadir karena sedang sakit. Untuk itu hari ini kelas 4 dan kelas 5 digabung menjadi satu bersama Ibu. Ini kita berdoa bersama-sama dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oh baik, untuk sekarang untuk kelas 5 pimpin doanya. Terima kasih yang telah memberikan diri untuk memimpin doa pada hari ini. Kalau wali kelas 5 tidak hadir, itu hari ini Ibu absen dulu ya. Untuk kelas 4 dulu. Alia Naswa Kirani hadir. Hadir, Bu. Kelas 4 yang sakit satu orang ya. Kita doakan semoga cepat sehat. Selanjutnya Ibu absen untuk kelas 5. Kelas 5. Lutfi hadir. Hadir, Bu. Oke. Satria hadir. Enggak berangkat. Nggak berangkat. Kenapa ya nggak berangkat? Ada suratnya, Bu. Oh, ada suratnya. Baik, nanti Ibu cek ya. Oke, terima kasih absen untuk hari ini. Kelas 5 yang tidak hadir 2 orang dengan mengirimkan surat. Anak-anak, ada yang tahu nama kepala desa Bangunrejo siapa? Nggak tahu? Kalau kelas 5 tahu nggak? Nah, benar. Bapak, Pak. Nah, selanjutnya kalau Bapak camatnya. Ya, benar. Jadi hari ini tujuan pembelajaran untuk kelas 4 yaitu seperti tadi yang Ibu sebutkan, yaitu lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di desa dan kecamatan. Nanti anak-anak mampu menyebutkan 3 lembaga pemerintahan yang ada di desa dan kecamatan beserta dengan tugas-tugasnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kelas 5 yaitu mengerti atau mengetahui makna dari NKRI. NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana anak-anak dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI. Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran. Jadi karena dalam satu kelas ini terdapat 2 kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5, Ibu akan memberikan tugas dulu kepada kelas 5 untuk membaca buku pelajaran tentang NKRI yang berada di halaman 123. Setelah teman-teman semua membaca, Ibu akan memberikan tugas mandiri dulu kepada kelas 5. Bagian dulu ya. Nah, untuk kelas 5, silahkan mengerjakan tugas mandiri yang telah diberikan. Selanjutnya untuk kelas 4, kita membuat kelompok dulu yuk. Kita akan buat kelompok diskusi tentang materi yang akan Ibu berikan. Oke, untuk kelas 4, sudah dapat kelompok semua? Oke, sudah ya. Jadi sebelum kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, kita lihat dulu tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan? Lembaga pemerintahan desa dan kecamatan adalah lembaga pemerintahan paling rendah yang ada di tatanan di Indonesia. Nah, di dalam lembaga pemerintahan desa dan kecamatan itu terdapat struktur lembaga pemerintahannya. Kita lihat yang pertama di desa ada apa aja? Ada? Benar, Citra, kepala desa. Apa juga kepala desa adalah pimpinan tertinggi di desa yang dipilih langsung oleh warga desa melalui pemilihan kepala desa. Jadi, kemarin siapa yang pernah tahu ada pemilihan 12 kepala desa? Wah, Rizky tahu. Ikut orang tuanya kemarin. Oh ya, selanjutnya, siapa lagi yang pernah lihat pemilihan-pemilihan selain kepala desa? Ya benar, ada pemilihan camat, ada DPR dan sebagainya. Selanjutnya ada Badan Permusyawaratan Desa. Apa itu? BPD. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang berfungsi sebagai wakil rakyat desa dan mitra kerja kepala desa. Anggota BPD dipilih oleh masyarakat desa. Bu, maksudnya mitra kerja kepala desa itu apa? Nah, mitra kerja itu adalah seseorang yang membantu kepala desa dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Tugasnya tadi apa? Memimpin masyarakat yang ada di desa tersebut. Ini desa apa namanya? Ya, Bangunrejo. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, perangkat desa. Perangkat desa adalah orang-orang yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Berarti tadi BPD dan perangkat desa itu hampir sama ya, membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Oke, sudah paham tentang struktur pemerintahan desa? Paham ya? Pasti paham. Semua pasti cerdas. Selanjutnya, tadi Ibu bilang apa? Ada desa dan kecamatan. Sekarang struktur lembaga pemerintahan kecamatan. Yang pertama ada apa? Coba, Dio apa Dio? Coba di mana apa? Camat. Oke, camat. Camat apa? Camat adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Camat diangkat langsung oleh bupati atau wali kota. Jadi, camat itu pejabat yang ada di kecamatan, yang satu tingkat di atasnya kepala desa. Selanjutnya ada apa lagi? Sekretaris camat. Tugasnya adalah membantu camat dalam urusan administrasi dan pengelolaan kantor kecamatan. Oke? Maksud? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Tugasnya? Oke, ada yang bertanya tentang tugas-tugasnya, Bu. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa tugas-tugas dari struktur pemerintahan desa. Tadi kepala desa, apa tadi kepala desa? Ya, kita pemimpin yang ada di sebuah desa. Tugasnya apa? Yang pertama, apa? Ya, menyelenggarakan pemerintahan desa. Yang kedua, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir, menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat istiadat setempat. Oke, untuk anak kelas 4 dan penjelasan dan diskusi kita tadi, Ibu akan memberikan tugas mandiri untuk anak-anak semua. Nanti Ibu bagikan lembar kerjanya, anak-anak kerjakan dengan tenang, dengan rapi. Oke, bisa? Bisa, pinter. Bagaimana kelas 5?
sudah mengerjakan tugasnya, sudah mengetahui tentang NKRI itu apa? Oh udah, tapi masih banyak yang belum maksud. Oke, mari kita refleksikan bersama ya tentang hasil teman-teman. Kita diskusikan kembali nih tentang apa yang teman-teman tadi dapatkan dari tugas mandiri tadi. Terus setelah membaca buku pelajaran, nah kita diskusikan kembali apa itu NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pinter. Nah ini tugas mandiri tadi ya, tugas mandiri anak semua. Bisa mengerjakannya? Bisa. Oh masih ada yang belum maksud. Oke, kalau masih ada yang belum maksud, kita diskusikan kembali. Kita bahas bersama-sama. NKRI yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertiannya adalah NKRI adalah bentuk negara Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan dengan pemerintahan republik. Negara kesatuan yaitu seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi menjadi negara-negara lain. Jadi NKRI itu satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar. Benar tadi yang dibaca seperti itu di buku? Ya, benar kan? Jadi kalau yang membaca dengan teliti, dengan seksama akan mengerti. Selanjutnya, kekuasaan pemerintahan tertinggi yaitu berada di pusat dan daerah-daerah menjalankan berdasarkan pelimpahan dari pusat. Republik berarti kepala negaranya disebut dengan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan berdasarkan keturunan atau kerajaan. Jadi bukan kayak keturunan misalnya kayak Raja Sultan Hamengkubuwono 1, 2, 3 dia seperti itu ya. Kalau NKRI itu dipilih langsung oleh rakyat bersama-sama melalui pemilihan umum. Tadi di tugasnya ada pertanyaan tentang bagaimana sih sikap kita untuk menjaga NKRI. Terlebih lagi sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak. Tadi adik Bu sudah periksa tentang tugas mandirinya, ada yang menyebutkan belajar dengan rajin. Betul. Terus apa lagi tadi ya? Oh, punyanya ada apa tidak? Ya benar. Selanjutnya, jadi contoh-contoh sikapnya yaitu Ibu sudah ambil beberapa. Jadi jawaban dari anak semua tadi sudah benar, sudah bagus. Tapi Ibu akan memberikan contoh sikap menjaga NKRI. Yang pertama, coba lihat di depan semuanya. Halo. Oke, coba lihat di depan semuanya. Yang pertama apa? Ya, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Maksudnya hikmat di mana? Jadi kalau waktunya hormat, waktunya istirahat cepat, istirahat. Jadi tidak boleh jual-jawil dengan temannya. Yang kedua, tidak membedakan teman. Berarti semua teman itu sama. Nggak boleh olok-olokan. Kamu, aku nggak mau temenan sama dia karena dia hitam atau karena dia pendek. Itu tidak boleh. Selanjutnya, mematuhi peraturan di masyarakat dan di sekolah. Selanjutnya apa? Maksudnya gimana? Gimana? Oh, ya maksudnya peraturan jadi di sekolah kan ada peraturan. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu contoh sikap menjaga NKRI. Jadi kita menjadi warga masyarakat yang baik dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, hal kecilnya itu dari di sekolah. Itu maksud? Oke. Selanjutnya membanggakan nama bangsa dengan prestasi. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Adam tentang rajin belajar. Benar. Kalau kita menjadi siswa yang berprestasi, misalnya kita dikirim lomba ke luar negeri, amin gitu ya. Nah, kita akan membawa nama Indonesia. Bendera Indonesia akan berkibar bersama negara-negara yang ada di seluruh dunia. Nah, itu yang salah satu contoh sikap menjaga NKRI dengan mengharumkan nama bangsa. Selanjutnya belajar dengan sungguh-sungguh. Nah ini belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa berprestasi dan mengharumkan nama bangsa. Terus yang paling mudah yaitu menjadi warga negara yang baik. Gimana sih kalau di Indonesia itu menjadi warga negara yang baik itu gimana? Gimana coba? Putri tahu gimana? Ya, Putri lihat. Senyum. Kalau orang Indonesia itu terkenal dengan ramah tamahnya. Nah, salah satu menjadi warga negara yang baik adalah kita ramah tamah, sopan santun, senyum, benar senyum, sopan. Nah, itu termasuk menjadi warga negara yang baik. Sudah selesai untuk kelas 4 tugasnya? Sudah, baik. Kelas 5 juga sudah menjaga tugas masing-masing ya. Nah, tadi kan kita sudah diskusi yang kelas 5 tentang apa? NKRI dan cara menjaga, sikap menjaga NKRI. Terus kalau kelas 4? Ya, tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Benar. Oke, jadi sekarang Ibu minta untuk teman-teman dari kelas 5 dan kelas 4 untuk maju ke depan perwakilan ya, untuk menyimpulkan tentang materi pada hari ini, yaitu kelas 5 tentang NKRI dan kelas 4 tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Oke, baik, silakan ada maju dan siapa masa ada yang berani? Oke, ya, Dio silakan maju ke depan. Oke, berikan tepuk tangan kepada Dio dan kepada Adam. Terima kasih telah menyampaikan kesimpulan yang teman-teman dapatkan pada hari ini. Oke, nggak kerasa ya teman-teman semuanya, kita sudah berada di akhir pembelajaran pada pagi menjelang siang ini. Sebelum kita tutup, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Jadi sebelum Ibu tutup, untuk kelas 5 tentang NKRI, yaitu NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana berbentuk republik itu pemimpinnya adalah presiden. Dan bagaimana sih cara kita bersikap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Yaitu dengan menjadi warga negara yang baik. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita sebagai warga negara harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan belajar yang rajin, dengan menjadi warga masyarakat yang baik, ramah tamah, dan sopan santun, agar bangsa yang ada di luar sana dapat melihat keindahan NKRI. Dan untuk kelas 4, halo kelas 4. Nah, untuk
dan kecamatan. Oke, jadi di dalam lembaga pemerintahan itu yang paling terendah ada desa, yaitu perangkatnya kepala desa, DPD tadi. Nah, selanjutnya di kecamatan itu tingkatannya di atas, nah selanjutnya ada apa lagi? Nanti mungkin di kelas 5 dijelaskan kembali tentang kabupaten, ada apa lagi provinsi, dan yang paling tingkat pusat yaitu MKN atau Indonesia. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua. Meskipun sangat riuh ya karena kelasnya digabung pada hari ini, tapi untuk menjadi pengalaman kita semuanya, terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mengikuti pelajaran dengan baik, dengan tenang, meskipun ramai anak-anaknya, tapi kita dapat belajar dengan baik pada hari ini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Tadi sudah kelas 5 yang memimpin, sekarang kelas 4 yang memimpin doa. Oke, kita berdoa bersama-sama. Pimpin, silakan. Terima kasih sudah memimpin doa. Mohon maaf apabila Ibu dalam menyampaikan materi pada siang hari ini masih banyak kekurangan. Dari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.